بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada Senin ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita yang biasanya ba'da salat maghrib kita adakan kembali ba'da salat asar agar guru-guru yang biasanya kembali setelah asar hadirin sekalian bisa bersama-sama mengikuti kajian walaupun hanya beberapa saat. Pada kajian kita hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan surah Yasin. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihah. إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وكنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما
جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهداء. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepahlawanan seorang pemuda. Walaupun datang dari ujung kota artinya tinggal di sebuah desa, tapi ternyata jiwanya lebih terang, lebih terbuka dibandingkan mereka yang tinggal di dalam kota, yang berpendidikan, yang maju, dari berbagai macam kalangan yang menerima nikmat Allah. Kejadiannya mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiam di kota suci Mekah, berdakwah di tengah-tengah mereka. Walaupun mereka tahu kebenaran, ternyata kesombongan menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Tapi justru yang datang dari pelosok-pelosok, mereka berjuang untuk menerima kebenaran, membela, mempertahankannya sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka. Bahkan mereka membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi pembelaan mereka terhadap keluarga mereka. Nah, kepahlawanan ini amat diperlukan untuk menjadi idola bagi para pemuda kita, agar kita tidak kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Nah, setelah ketiga utusan Allah yang berdakwah di tengah-tengah satu penduduk kota, didustakan, bukan hanya didustakan, bahkan mereka mengancam untuk melontari mereka dengan batu dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Di mana semua orang pada saat itu berdiam, tahu-tahu dari ujung kota datang seorang pemuda tergopoh-gopoh. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari ujung kota seorang pemuda yang tergopoh-gopoh dalam rangka untuk membela, melindungi para utusan tersebut, dan berkata di tengah-tengah mereka, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang datang kepada kalian membawa cahaya kebenaran tanpa mengharapkan upah sepeser pun juga. Kedatangannya bukan karena menginginkan upah, menginginkan balasan atau sebutan, tapi kedatangannya dengan penuh cinta membawa hidayah untuk kalian. Ittabi'u man la yas'alukum wa ajran wa hum muhtadun. Lalu dia berkata kepada kaumnya untuk mengajak mereka membuka akal fikiran mereka. Para nabi mengajak kalian untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Mengajak mereka kembali berlindung kepada Allah dan meninggalkan perlindungan-perlindungan yang tak kuasa untuk melindungi mereka. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang menghalangi saya untuk menyembah yang telah menciptakan saya, mengadakan saya dari ketiadaan? Kata fatara syai'a, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jadi apa alasan saya untuk tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya dari pertama kali? Wa ilaihi turja'un, dan kalian semua kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidhu min dunihi alihah. Coba kalian berpikir bersama-sama, apakah patut bagi saya untuk mengangkat selain dari Allah atau menjadikan selain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan dan sembahan? In yuridnir rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun. Seandainya Tuhanku yang Maha Pengasih
menginginkan mara bahaya terhadap diriku, mereka sedikit pun tak kuasa untuk menyelamatkan aku. Syafaat mereka tak berguna bagiku dan mereka tak mampu untuk menyelamatkan aku. Lalu apa gunanya aku melakukan satu perbuatan yang sia-sia tak berguna? Lain dengan Allah, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menaungi kita, Dia yang melindungi kita. Di saat kita kembali kepada Allah, kita akan menemukan harapan dan tempat berlindung yang aman. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Kalau saya lakukan perbuatan bodoh seperti ini, menyembah kepada selain yang tidak kuasa untuk memberikan syafaat bagi saya atau menyelamatkan saya, berarti saya benar-benar berada dalam kesesatan yang amat nyata. Di sini pemuda tersebut menunjukkan keberaniannya, kepahlawanannya. Walaupun dia harus mati syahid, dilontari oleh batu, bahkan diinjak-injak hingga binasa, tapi dia tidak gentar. Apa artinya hadirin sekalian kehidupan, tapi hidup dalam kebodohan dan kegelapan? Lalu betapa indahnya kematian dalam kemuliaan dan kebenaran. Kehidupan dunia singkat, tapi kehidupan di hari akhir nanti kekal dan abadi. Dia menyeru di tengah-tengah mereka, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kalau kalian menolak untuk beriman, saksikanlah dan dengarkanlah bahwa aku beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, dengarkan kesaksianku ini. Begitu dia mengucapkan hal ini, menentang arus, langsung mereka menyerbu dirinya. Melontarinya dengan batu, beramai-ramai mereka menginjak-injak dirinya hingga binasa. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Allah tidak ceritakan keadaan yang tragis tersebut. Allah tidak kisahkan bagaimana dia mati dalam keadaan seperti itu, karena tidak ada artinya kematian tersebut dibandingkan dengan balasan yang Allah sediakan. Allah Subhanahu wa taala langsung mengajak kita melompat menuju hadirin sekalian balasan mulia yang Allah sediakan baginya. Qila dkhulil jannah. Tahu-tahu malaikat mempersilahkan kepadanya, silahkan kamu masuk ke dalam surga. Dengan penuh kesedihan, penyesalan dan rasa cinta pada kaumnya, dia tidak dendam karena disiksa, dianiaya dan dibinasakan. Dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Coba seandainya kaumku mengetahui hal ini. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang Tuhanku berikan kepadaku atas seluruh dosaku, dan Tuhanku menjadikan saya sebagai orang yang dimuliakan Allah. Nah, coba renungkan para jamaah, orang dari desa, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi begitu dia beriman, berani membela kebenaran, Allah angkat derajatnya dan muliakan dirinya di antara orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi pada kaumnya? Allah ceritakan setelah itu, wa ma anzalna ala qaumihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzirin. Setelah kematian orang tersebut, sekali-kali kami tidak menurunkan pasukan dari langit. Wa ma kunna munzirin, dan kami tidak perlu melakukan hal tersebut. Jadi sekali-kali ya, kami tidak mengerahkan pasukan dari langit setelah wafatnya orang tersebut, dan kami tidak perlu melakukan hal tersebut. Bagi Allah kalau ingin membinasakan mereka dengan mudah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Hanya dengan sekedar satu suara yang dahsyat mengguntur membuat mereka semua padam dan binasa. Gelombang suara yang dahsyat bisa membuat orang binasa, bisa jantungnya putus, demikian pula syaraf-syarafnya pun mengalami kehancuran. Cukup hanya dengan suara mengguntur, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, berubah menjadi orang-orang yang tidak berarti. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khabidun. Kalau Allah ingin membinasakan satu orang, satu kaum, betapa mudahnya. Bahkan dari dalam tubuh kita hari sekalian,
bakteri-bakteri yang tadinya bersahabat dengan kita bisa berubah mengganas. Saya pernah dengar suatu saya di Mesir membaca sebuah berita yang terjadi di UK, di Inggris. Seorang wanita terkena, hadirin sekalian, mengalami keganasan kuman Streptococcus yang biasanya terdapat di tenggorokan. Subhanallah, kuman ini mengganas, menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit, hanya tertinggal kulit dan ototnya. Dia binasa setelah itu. Ini keadaan yang amat tragis. Dengan wabah COVID kemarin, dengan peristiwa kemarin, subhanallah, ekonomi mengalami keruntuhan di seluruh penjuru dunia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang pailit, bahkan banyak orang-orang yang tadinya sehat, segar, bugar, bahkan berolahraga dengan rutin, tanpa ada latar belakang penyakit, tanpa ada penyakit bawaan, orang tersebut binasa. Sedangkan kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta. Saya punya keluarga berusia 90 tahun lebih. Pada saat pertama kali terkena COVID, dia kena COVID. Tapi subhanallah, dia aktivitas di kebun, dia naik tangga, dia olahraga di atas, sedikit pun tidak nampak gejalanya. Tidak lama kemudian terkena lagi COVID berikutnya. Allah kasih alhamdulillah selamat. Sedangkan yang muda masuk ruangan ICU, menggunakan alat bantu pernapasan. Di sini Allah mau tunjukkan betapa lemahnya kamu wahai manusia di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Setelah itu Allah mengatakan, ya hasratan alal ibad, betapa besarnya penyesalan hamba-hambaku ini. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul kepada mereka untuk membawa penerangan, membawa bimbingan, kecuali mereka jadikan sebagai olok-olokan. Orang kalau membawa bimbingan, penerangan, diolok-olok, dipermainkan, ini betul-betul hadirin sekalian menyedihkan. Kenapa? Dia mengolok-olok sesuatu yang bakal menyelamatkan dirinya, tapi serius menghadapi hal-hal apa? Yang sifatnya tidak bermanfaat. Nah, di negeri kita Indonesia ini, kebanyakan ceramah-ceramah isinya humor, tawa, baru orang ramai. Tapi kalau membawa hal yang serius, langsung semuanya orang mengantuk. Padahal kehidupan dia di dunia ini bukan main-main. Yang bakal menentukan nasibnya, betul nggak hadirin sekalian? Itu merupakan fakta. Jadi kebiasaan humor ini ya, yang disajikan oleh para penceramah kita membuat kita kehilangan keseriusan kita. Padahal kehidupan tidak mungkin kita hadapi dengan humor dan tawa. Ada saat tawa, ada saat senyum, ada saat kita bergurau, ada saat di mana kita harus serius. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Apa mereka tidak melihat berapa banyak generasi yang telah kami binasakan? Satu pun dari mereka tidak ada yang pernah kembali. Walaupun mereka tadinya dikjaya, katakan sakti, mandraguna, kekayaan mereka melimpah, kemana perginya mereka semuanya? Ternyata tak ada satu pun di antara mereka yang kembali. Begitu pula kelak kita akan mengalami nasib yang sama. Nah, anak-anak alhamdulillah, pemuda-pemuda ini masih punya kesempatan banyak. Kesempatan bagi kita membangun, menempa, mempersiapkan bekal kita untuk hari akhir kita dengan bekerja serius melalui pilihan kita. Yang dokter menjadi dokter yang baik, insinyur yang baik, ahli astronomi yang baik, menjadi pejabat-pejabat yang baik, yang mengabdikan hidupnya dalam kehidupan dunia membawa manfaat, meninggalkan kenangan yang amat indah. Jangan meninggalkan kenangan yang buruk dalam hidup ini. Jadi alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un, sebagai penutup, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Sekarang satu persatu, generasi demi generasi telah berlalu, tapi ketahuilah sesungguhnya mereka seluruhnya tak ada satu pun dari mereka kecuali akan dihadirkan di hadapan kami. Pada saat itu yang bermain-main berleha-leha, apalagi yang berbuat ingkar, mereka akan menyesal.
tapi yang bersungguh-sungguh mereka akan berbahagia dan selamat. Demikianlah para jamaah sekalian, renungan kita. Saya tidak ingin panjang lebar, apalagi setelah dari mulai pagi belajar ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.